membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahim Channel kembali mempersembahkan kisah-kisah menarik orang-orang soleh untuk para pemirsa. Kali ini Rahim Channel akan menyampaikan kisah kaum Sodom yang merupakan tempat di mana Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum ini adalah merupakan kaum yang menjadi cikal bakal dimulainya penyimpangan seksual dalam sejarah kehidupan manusia. Semoga kita dapat mengambil inspirasi dan pelajaran dari setiap kisah kehidupan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti video ini sampai dengan selesai agar tidak terlewatkan setiap bagian penting dari kisah ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk membantu pengembangan channel ini. Di negeri yang sekarang disebut sebagai Yordania, dahulu terdapat sebuah wilayah yang bernama Al-Mutafikah. Di dalamnya terdapat 5 kota, yaitu Sabah, Sarah, Amarah, Duma, dan Sodom. Di antara 5 kota tersebut, Sodom adalah merupakan kota terbesar di Al-Mutafikah. Dan di tempat inilah di kemudian hari Allah mengutus Nabi Lut untuk menyampaikan risalahnya. Menurut At-Tabari, wilayah Sodom ini terletak di Yordania. Sementara itu, Ibnu Katsir menyebut dengan lebih detail. Menurutnya, lokasinya berada di pantai bagian barat Laut Mati, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Bahar Al-Mayyit. Pada awalnya, Sodom adalah merupakan sebuah negeri yang subur dan makmur. Penduduknya terkenal ulet, rukun, pekerja keras, dan suka saling membantu di antara sesamanya. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah, negeri ini kemudian mengalami sebuah tragedi yang kemudian merubah negeri ini menjadi sebuah negeri yang dimurkai oleh Allah karena perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kaumnya. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa kaum Sodom adalah merupakan kaum yang makmur, di mana warganya hidup rukun dan memiliki persatuan yang kuat serta suka bergotong royong. Para laki-laki di negeri ini adalah merupakan para pekerja keras dan memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap keluarga mereka. Hingga mereka terbiasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah selama beberapa waktu lamanya. Di mana ada kebaikan, maka disitulah iblis selalu berupaya untuk menghancurkan kebaikan itu. Dan begitu juga yang terjadi terhadap kaum Sodom. Iblis tidak menyukai hal itu dan berusaha keras untuk mencari cara agar kaum Sodom menjadi kaum yang tersesat. Berbagai macam cara dilakukan untuk membuat kaum Sodom tersesat, namun tidak berhasil. Hal itu membuat iblis terus berpikir keras untuk mencari cara agar kaum Sodom yang selalu menjaga kerukunan dan persatuan ini berada dalam kesesatan. Akhirnya, iblis menemukan cara untuk menyesatkan kaum Sodom dengan memanfaatkan situasi para laki-laki yang jauh dari istrinya ini. Idenya adalah bagaimana agar mereka menyalurkan kebutuhan biologis mereka dengan cara yang salah dan dibenci oleh Allah. Rencana awal pun mulai dilakukan oleh iblis, yaitu dengan cara merusak hasil pekerjaan para laki-laki ini agar mereka terus memperbaiki pekerjaan mereka dan tidak sempat pulang ke rumah mereka. Setiap kali mereka menyelesaikan pekerjaan, maka dirusaklah oleh iblis. Keesokan harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, yang membuat pekerjaan mereka menjadi sia-sia.
dan memperlambat proses produksi dan harus mengulanginya dari awal kembali, yang membuat mereka terpaksa tidak kembali ke rumah. Para laki-laki ini pun menjadi kesal dan bersepakat untuk mengintai untuk mengetahui siapa pelaku pengerusakan tersebut, agar bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Di puncak kekesalan mereka, akhirnya iblis menampakkan diri dengan menjelmakan dirinya menjadi seorang anak yang manis dan menawan tampangnya. Di pagi hari saat kaum Sodom sampai ke tempat mereka bekerja, mereka mendapatkan iblis yang sudah menjelma menjadi seorang anak yang menawan tersebut berada di lokasi tempat mereka bekerja. Orang-orang ini pun kemudian mengejarnya dan menangkapnya tanpa ada perlawanan. Anak ini pun kemudian mengakui perbuatannya, yang membuat para laki-laki ini berencana untuk memberikan hukuman berat kepadanya. Sambil berpikir dan mempertimbangkan hukuman apa yang akan dijatuhkan pada anak ini, juga untuk mengorek keterangan siapa orang tua anak ini dan kerabatnya, mereka memutuskan untuk mengurung anak ini dan menggilir orang-orang yang ada di tempat itu untuk menjaganya. Suatu malam, iblis memulai rencana jahatnya yang sudah disusun sejak awal. Ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Hal ini membuat penjaga yang bertugas malam ini menjadi kasihan dan iba. Akhirnya, penjaga tadi bertanya pada iblis yang sudah menjelma menjadi anak manis tersebut dengan mengatakan, "Ada apa dengan kamu?" Anak itu pun menjawab, "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur." Hal ini membuat si penjaga kasihan melihatnya. Akhirnya dia pun mengatakan, "Ya sudah, sini aku peluk." Saat berada di dalam pelukan lelaki ini, si anak melakukan hal-hal yang membuat penjaga bangkit syahwatnya dengan melakukan gerakan-gerakan yang membangkitkan nafsu birahinya. Akhirnya nafsu syahwat sang penjaga pun terpancing dan merasa harus disalurkan. Si anak pun mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Keesokan harinya, ketika bangun pagi, si penjaga sudah tidak menemukan anak tersebut di tempatnya, yang membuat penjaga tadi kena marah dari teman-temannya. Namun demikian, sang penjaga memiliki cerita indah yang dialaminya bersama anak tersebut. Dan kemudian dengan penuh semangat dia menceritakan pada teman-temannya yang lain, bahkan mencontohkannya. Karena orang-orang ini jauh dari istri dan kebutuhan biologis mereka harus terpenuhi, mereka kemudian menjadi penasaran untuk mencoba bersama teman-temannya. Merasa mendapatkan kepuasan dengan cara seperti itu, akhirnya mereka terbiasa melakukan penyimpangan ini. Akhirnya, hari demi hari kerusakan moral itu terus menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkannya, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak cukup sampai di situ, iblis membuat rencana keji berikutnya. Dia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi wanita-wanita kaum Sodom dengan mengatakan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita Sodom ini, hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka antara satu dengan yang lainnya. Lengkaplah sudah kesesatan yang diajarkan oleh iblis kepada kaum Sodom. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi, yang mana diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk di kota ini dilaporkan melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu. Dan bukan hanya itu,
Dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Untuk alasan inilah akhirnya kemudian Nabi Lut diutus untuk meluruskan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah kaum Sodom yang menjadi cikal bakal terjadinya penyimpangan seksual pada sejarah kehidupan manusia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.